Jadi perlu diketahui bahwa diteliti 100 orang di dunia ini, orang yang paling top dari semua bidang top, mau dari finance, mau dari entertain, mau dari apapun, dari 100 orang, ternyata 90%-nya nggak bahagia hidupnya. Ini yang di top nih. Dan kebanyakan mereka matinya bunuh diri. Itu yang disebut kecanduan sukses. Jadi kalau sekarang teman-teman ngeliat enak ya, jangan pernah ngelihat dia enak di atas, padahal begitu nyampe di atas, 90% mereka hidupnya nggak bahagia. Nah yang lebih parah lagi, belum nyampe ke atas, udah toksik duluan. Jadi cuma 10% tuh ternyata yang sweet sukses namanya. Yang sukses tapi juga dia punya concern bahwa fulfill gitu. Jadi 90% ini hubungan keluarganya nggak beres, hidupnya tidak bermakna, worry-nya tingkat tinggi gitu, merasa kurang terus gitu. Pokoknya hidupnya nggak fulfill. Nah itu terjadi pada saya pada saat itu. Yang akhirnya semua udah dapat tapi kenapa ya hampa gitu loh, kering gitu ya, kering banget gitu. Dan setelah kekeringan itu kan pasti nyari jawaban ya. Karena 3 tahun saya di dunia entertain itu udah 15 tahun sih sebenarnya. Dan begitu masuk TV puncaknya gitu, kenapa ya hidup tuh kayak apa ya, kayak robot gitu, just play button gitu. Dan kita sadari bahwa setiap manusia itu di 99% hanya dilakukan dalam konteks pengulangan kan, subconscious mind. Dan itu saya masuk ke situ gitu. Makanya banyak yang quote-unquote nggak sadar dengan pemikiran yang sama, pemilihan yang sama, output yang sama. Maka banyak orang yang tidak bisa merubah hidup karena tidak bisa merubah pola pikir salah satunya gitu. Nah, saya nyari jawaban lah di situ. Mulai banyak pertanyaan. Hidup untuk apa sih? Kan ada, kalau dalam konteks pembelajaran filsafat, let's say gitu ya, ada 3 pertanyaan lah yang paling dominan dalam hidup gitu. Nomor 1, dari mana saya? Mau apa saya? Terus mau kemana gitu. Nah 3 jawabannya ini saya nggak bisa jawab pada saat itu. Gua nih siapa sih gitu? Apa sih? Datang ke sini nggak minta gitu. Mau ngapain nggak tahu. Terus next on-nya mau gimana? Blank aja gitu. Balik pada saat itu ya jawabannya pasti ke dalam kan. Jawabannya pasti karena bener deh. Banyak orang tuh gini mas, rumput tetangga lebih hijau ya gitu loh. Dan dia pengen kayak rumput tetangga. Tapi dia nggak pernah mikir bahwa tagihan air tetangganya juga pasti lebih mahal gitu, karena airnya lebih banyak gitu. Jadi banyak yang tidak bisa menerima secara utuh, secara holistik, karena itu tadi pengen selalu mendapatkan yang diinginkan, tetapi nggak mau sepaket gitu. Pengen nikahnya sih, tapi nggak mau ribetnya, ya nggak bisa gitu. Pengen punya bisnisnya, tapi nggak mau pusingnya. Nah, hal yang kamu takuti adalah hal yang harus kamu lakukan sebenarnya. Karena itu adalah jalan keluar. Waktu itu yang paling saya takutin itu nulis buku mas. Dan 2013 jadi buku pertama saya, dan alhamdulillah itu bestseller, Hukum Langit judulnya. Dan sebelum itu saya melakukan research mas. Karena kan sekarang dikit-dikit orang, kamu kenapa hidupnya gitu-gitu aja, pasti jawabannya sederhana, kayaknya kurang ibadah deh gitu. Padahal bukan kurang ibadah sih, kurang pengetahuan aja sih sebenarnya gitu ya. Karena orang ibadah tanpa pengetahuan juga ini jadi rutinitas gitu. Ketemulah satu jurnal dari Washington University waktu itu. Profesornya namanya Hussein Askari. Dia meneliti tentang negara paling islamis dunia mas. Dan ini saya rasa teman-teman harus tahu sih. Dan saya sering banget sih ceritain ini. Begitu saya dapat listnya, di otak saya tuh udah mikir bahwa yang diteliti 208 negara. Dan saya tuh research, sekarang udah hampir 13 tahun research nih gitu. Di mindset saya waktu itu pasti negara nomor 1 paling islami Arab lah gitu kira-kira. Begitu saya nerima jurnalnya, begitu saya baca, Indonesia ranking ke 140 dari 208 negara. Negara paling islami. Wah mulai nih, Arab ranking 91. Dan negara nomor 1 paling islamis di dunia adalah New Zealand. Ternyata yang dia teliti adalah islaminya, bukan Islamnya kan. Artinya negara yang islami itu pasti akan mengedepankan nilai-nilai Islam itu sendiri. Let's say dengan korupsinya rendah, tingkat kriminalitas rendah, gap antara sosial A sama sosial E misalnya, atau tingkat orang yang kaya banget sama yang quote-unquote miskin banget tuh nggak terlalu jauh. Itulah yang dijadikan sebagai konteks gitu. Tapi intinya gini, masyarakat kita itu tahu kemasan tapi nggak ngerti isi gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi mereka taat dalam konteks ritual, tapi tidak mengerti ritual ini untuk apa gitu. Kenapa? Karena di-drive oleh yang namanya dogma dan doktrin. Selesai. Pokoknya harus, kalau enggak neraka nih, ujungnya neraka aja gitu. Jadi beragama di sini tuh konteksnya adalah fearness, ketakutan gitu. Maka segala bentuk yang dilakukan yang namanya ketakutan pasti nggak ikhlas. Pasti nggak ikhlas mas. Contoh aja ya, simple. Orang yang sholatnya nggak ikhlas nih, pasti sholatnya gini, Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, udah pasti nggak ikhlas aja. Karena dia pasti didorong oleh ketakutan tuh. Even dia nggak bisa fokus gitu. Karena subconscious mind yang memang tidak dalam tanda petik termanage dengan baik gitu. Nah, ternyata ada perbedaan besar antara religius dan spiritual. Dan perlu diketahui bahwa orang yang religius tuh belum tentu moralnya bagus gitu.
Karena dengan mengedepankan religius belum tentu dia mengerti. Kenapa? Karena itu jadi habits aja sih. Jadi kebiasaan yang hanya diulang-ulang gitu. Dan antara religiusitas, identitas agama, perilaku, ini nggak ada sinkronitas gitu. Dan itu yang saya dapat dari riset selama 13 tahun ini gitu. Nah akhirnya saya selalu menganggap bahwa siapapun yang saya ketemu itu pasti ada pelajaran untuk saya sebagai murid dan saya bisa banyak belajar gitu. Nah gini mas, bahwa kita tuh terlahir pasti akan mengambil nilai dari faktor eksternal, mau nggak mau ya. Dan satu detik ketika kita lahir, kita kehilangan kesejatian yang namanya fitrah mas. Kenapa? Saya tiba-tiba dikasih nama, saya tiba-tiba dikasih warga negara, saya tiba-tiba, orang saya suka nanya, "Ma, aku kan nggak milih jadi Islam ya, kenapa aku Islam sih?" gitu. Tiba-tiba pokoknya kamu Islam, nama Tuhannya Allah, nama Nabinya Muhammad, udah gitu ya gitu. Dan itu menjadi identitas saya gitu. At least ngeluarin KTP gitu. Oh berarti identitas. Nah hari ini orang yang identitasnya Islam tapi udah kepedean bahwa dirinya adalah Islam gitu. Kenapa? Karena identitas Islam belum tentu memiliki sifat Islami itu tadi gitu. Nah jadi back to the conclusion tadi yang Mas Hendra tanya, bahwa konklusinya adalah ketika kita lahir, kita ini udah 99% itu di hijack sama faktor eksternal. Jadi katakanlah kalau mau pakai analogi sederhana, elang yang dari bayi didiemin dan diurus sama ayam, jadi anak ayam. Jadi anak ayam dia nggak ngerti dirinya elang gitu. Karena informasinya tiap hari dapat bahasanya ayam, makanannya makanan ayam, identitasnya identitas ayam, yang akhirnya saya bisa mengatakan bahwa 99% apa yang kita sekarang rasakan itu bukan diri kita yang sejati. Itu adalah diri yang ilusi gitu.